Jajan. Nah, kosong dompetnya. Oke Hobis, balik lagi di channelnya Hobister. Wah, di video kali ini kita ke rumah Om PJ lagi nih. Katanya ada koleksi baru. Seperti yang sudah dilihat tadi, ada yang nyamber ke sini, itu yang hitam-hitam itu adalah burung kakatua raja resmi bersertifikat. Nah, di sini kita ada blue and gold Macau, jadi biru dan emas. Seperti itu. Ini jarang sekali, ini sepasang Om PJ. Sepasang nih. Pair ya. Ukuran besarnya bisa sampai berapa ini? Kalau besarnya sih gimana jenisnya juga banyaknya Macau jenisnya. Kalau yang paling besar untuk sekarang itu jenis Hayacin. Hayacin. Nah, itu warnanya seperti apa? Biru. Itu biru. Lebih gede dari ini. Lebih gede dari ini, paruhnya jauh lebih besar. Ini dia. Kalau ini kakatua raja ya? Ini kakatua raja. Kakatua raja ini segede gini usia berapa? Ini usia berapa coba? Nggak tahu kan sananya. Ini usia 1 tahun. 1 tahun masih bisa gede lagi. Gedenya paling segini sih. Enak. Cuma dia nggak biasa Nggak dipegang jadi gigit nggak? Coba aja. Wah, buset. Sini, ayo. Rambutnya sama kan? Rambutnya sama nih. Jambul. Terbang. Langsung ditutup ini. Kan di sini aja kamu. Sama nih jambulnya. Oke, balik lagi nih ke si parrot ini atau si Macau ini. Untuk kisaran harga nih, biasa Om PJ jual berapa untuk anakan atau yang indukan sepasang gini? Kalau anakan sih sekarang kurang lebih harganya 30 juta sampai 35 juta. Itu satu ekor. Satu ekor. Nah, kalau untuk indukan kayak gini, ini bukan indukan sebenarnya, umur 7 tahun ya siapan. Saya jual 75 juta satu pasang. 75 satu pasang. Ini siap produksi bentar lagi. Kalau ini jantan betinanya cara ngebedainnya gimana nih? Susah. Kalau Macau susah. Itu harus di DNA, biasanya DNA darah atau DNA bulu. Jadi kita ambil darah, sampel darahnya, di DNA ke lab gitu. Jadi kalau secara visual nggak ini ya? Nggak bisa, visual nggak bisa. Ini yang ini betina mungkin. Ini jantan. Coba tanya. Hei, Neng. Nggak jawab. Ini ya betina ya kayaknya. Enggak. Ini betinanya tuh kalau nggak salah yang Ring. sebelah sana. Nah ini betina. Oke, Obis. Jadi kalau si burung parrot lagi bener kan parrot kan? Iya, parrot. Parrot ya paruh bengkok ini. Astagfirullah, kirain ada penampakan apa ini monyet. Diam, Neng. Nanti dikasih uang nih buat jajan. Tahu aja kalau ada cowok ganteng. Jadi Hobis untuk si Macau ini untuk membedakan jantan betinanya tuh tidak bisa dilihat secara visual, harus lab gitu, di tes DNA dari bulu atau dari darah. Itu biasanya kalau kita pengen DNA gitu di mana nih? Kalau DNA sih di Indonesia udah ada ya, di salah satunya di lab favorit di Bogor juga. IPB? Ada. Hah? Di IPB? Bukan. Oh bukan. Itu dia lab khusus DNA jenis burung. Jadi jantan betinanya kan kayak Macau gini kan susah. DNA situ bisa. Jadi lumayan ini juga ya, susah juga ya kalau misalkan kita nggak ini susah. Berarti ini kisaran harganya untuk si BNG ini, kita singkat BNG ya, nama ininya Blue and Gold. Harganya Om PJ jual 75 juta sepasang. Ini usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Kalau matang-matangnya berapa tahun nih? Bisa Ya, jadi gimana burungnya juga ya, jenis burungnya. Jadi kalau misalkan kayak Blue and Gold gini, biasanya umur 7 tahun dia udah bisa kawin. Ada lagi jenisnya Green Wing. Nah, masih banyak lagi jenisnya. Nanti kita habis dari sini kita ke Cianjur, tempat satu lagi untuk lihat Macau lainnya, di sana masih banyak gitu. Oke. Untuk usia nih, usia si Macau ini biasanya nyampe berapa puluh tahun? Rata-rata sih kalau saya setahu saya sih kalau nggak salah ya 50 tahunan dia kuat. Sampai 50 tahun kuat. Oke, mantap nih.
Ini tuh Hobis tahu kalau dulu pernah sekolah ya. Saya emang enggak sekolah. Dulu tuh ada yang di apa namanya? Pensil warna tuh Faber-Castell. Faber-Castell nanti harus endorse ke saya. Faber-Castell ini ada gambar burung ini. Nah, ini namanya makau. Seperti itu, dan banyak juga jenisnya ternyata, bukan hanya ini black and gold, ada juga yang blue and gold. Banyak, ada hyacinth, ada green wing, scarlet, terus Catalina, banyak lagi hybrid lainnya kayak misalkan blue and gold kawinin jadi sama green wing, itu masih bisa banyak keluar mutasi-mutasi lainnya juga gitu. Kalau untuk cara merawatnya nih, tips untuk Hobis, siapa tahu di sini ada yang nontonnya Sultan, pengen beli misalkan ini sepasang nih, dari kandang atau cara ngerawatnya kayak gimana nih Om? Sebetulnya kalau buat piaraan sehari-hari, kita mau taruh di kandang gini bisa. Kita mau taruh di tripod juga bisa, di tangkringan burung gitu kan. Tapi kalau untuk breeding, kandang kayak gini nggak layak. Breeding nggak layak? Minimal itu kandangnya ukuran 2 x 2 meter. Seruangan ini kali ya, yang gede, terlalu gede. Ya, semakin besar semakin bagus intinya gitulah. Jadi, nah terus kan untuk berkembang biak dia tempatnya harus lebih gede. Kalau ini nggak layak untuk breeding. Karena saya nggak breeding, makanya saya taruh di sini gitu. Terus kalau merawatnya sih gampang ya sebenarnya, ya mandiin. Tiap hari itu mandinya? Nggak usah tiap hari juga nggak apa-apa sih, ya jemur kalau matahari lebih baik tiap hari gitu. Tapi nggak tiap hari juga nggak masalah. Makan juga, untuk makan sih gampang, dia banyaknya jagung, kuaci, biji-bijian, buah-buahan, apa aja dimakan gitu. Mandi, jemur kayak gitu ya. Terus dari pakanannya dia mungkin pure apa? Biji-bijian, jadi herbivora ya, jadi nggak makan daging. Nggak makan daging. Ada lagi kalau yang paru bengkoknya si bird of prey ya, si elang itu. Nah itu makan daging. Iya, BOP ya itu makan daging kan, sama juga paruhnya bengkok, cuman dia makan daging. Kalau ini meskipun gede tapi makanannya kecil-kecil nih, si ini kuaci ya. Oke. Untuk kalau misalkan ini berhasil nih bertelur, itu masa inkubasi atau di tetasannya itu berapa hari? Kalau dia ngerem tuh 21 hari sampai 28 hari biasanya. Oh, berarti sama kayak ayam ya? Sama kayak ayam, betul. Kalau untuk anakannya biasa di harga berapa nih? Kalau ada misalkan? Kalau ada, anakannya itu kurang lebih 30 sampai 35 juta untuk blue and gold. Anakannya Betul. Itu yang lolo atau udah makan sendiri? Lolos segitu, udah makan sendiri segitu. Tapi nggak jauh beda sama yang gede ya harganya? Harganya nggak jauh beda. Untuk resiko kematian? Kalau resiko kematian sih jarang ya. Kalau yang burung gini kan sebenarnya dia kuat cuaca, jadi lebih kuat lah daripada burung-burung ocehan. Iya, iya. Oke nih, Hobis, kita akan tangkap lagi si burung ini. Kayaknya ini masih tetangga saya nih. Kompakan nih, hitam-hitam. Ini jambul. Kalau saya nggak resmi, nggak ada akte. Wow. Ay. Diam. Ya, sama pawang. Namanya siapa namanya? Susah kalau ini biarin. Kita. Sempat hilang itu Om? Sempat kabur. Terus bisa balik berarti? Sempat karena dia terbangnya nggak jauh sih. Tuh. Bentar, biar tenang lah. Kalau di usap-usap tenang nggak dia? Nggak, tambah jadi. Oh, tambah jadi. Ya udah dibiarin aja. Oke nih, kita akan ngebahas tentang kakatua raja ini. Kakatua raja ini salah satu hewan yang dilindungi ya, Om. Dilindungi oleh negara. Nah, kenapa kita berani shoot si kakatua raja ini? Karena dia resmi, ada sertifikat dari BKSDA ya? Betul. Dari BKSDA nih resmi.
Nih Om, untuk si Kakatua Raja ini eksotik banget nih, warnanya hitam. Jambulnya juga ngalahin jambulnya Dik-Dik. Lebih keren lagi nih. Untuk si Kakatua Raja ini, aduh, bentar ya, dia kayaknya Nggak pernah dipegang jadi masih apa namanya, takut dia. masih takut. Anjir, ngegel si manukna. Asli. Ngegel. Tarik. Itu sih. Tepati tarik. Iya, goblok. Nah, mumpung tenang. Aduh, jadi tegang nih. Jadi nanya apa lupa lagi. Apa harga perawatan? Oh iya, untuk harga nih Om, yang resmi kayak gini berapa nih sama surat-suratnya? Saya biasa jual 50 juta satu ekor. 50 juta itu udah sama sertifikat resmi ya, nggak akan ada yang ganggu dari mana-mana itu. Kalau untuk perawatannya hampir sama kayak si parrot ini. Sama. Jadi makannya cukup biji-bijian, Tuh. buah-buahan, kayak jagung kayak gitu. Untuk umur Kalau umur sih sama. hampir sama ya. Hampir sama kalau rata-rata parrot ini. Gitu. Kalau mau ternak biasanya kayaknya susah ya. Sebetulnya kalau umur udah siap, terus tempatnya juga layak, pakannya layak, bisa aja gitu. Tapi yang penting kan kalau Kakatua Raja ini kan dilindungi di Indonesia. Ini kan aslinya juga kan Kakatua Raja ini kan sebenarnya dia tersebar di Indonesia tuh di Papua, Jayapura, terus Sorong, nah gitu. Jadi setiap daerah tuh biasanya beda-beda, ada Kakatua Raja medium, ada Kakatua Raja Goliath gitu, dibagi-bagi lagi. Kalau gue lihat tuh yang gede. Ini yang Goliath. Oh, yang Goliath. Ada yang lebih kecil dari ini medium, cuman nggak terlalu kecil juga, gede, cuman di bawah ini ukurannya gitu. Kalau untuk kandang biasanya Om Biasanya sih kalau untuk sama tripod atau kandang seukuran kayak gini. Biasanya sih ukuran sama aja. Kalau kandang mah mau ditaruh di tripod bisa, ditaruh di kandang bisa gitu. Cuman biasanya lebih enak sih di tripod kalau buat di rumah. Gitu. Oke nih, habis kayaknya yang koleksi di sini kita reviewnya cukup segitu aja ya. Kita ngebahas BNG sama si Kakatua Raja.